Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Lalu kita juga mau bahas mengenai news untuk hari ini ya. Kita juga mau bahas news untuk hari ini dan kita mau lihat juga news untuk yang hari kemarin gitu kemarin. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk gold ya, itu di time frame 1 jam ya di sini. Kalau kita perhatikan 1 jam ini masih reject ya di level kurang lebih 2050 ya atau 2047 ya, range-nya sampai 2052 teman-teman. Itu jadi dia ada terjadi multiple rejection ya di area ini. Lalu saat ini kalau kita perhatikan 2022, pada saat tahun 2022 yaitu di bulan Maret ya 2022, itu gold itu sempat menyentuh level tertingginya, peak height-nya dia itu di 2066 sampai 2070 ya. Kemudian ada lagi nih di 2075-an ya untuk gold itu di tahun 2020, ini pas Covid teman-teman gitu. Di pas Covid gold itu sempat menyentuh sampai 2070 sampai 2075 tertingginya. Ini harga peak tertinggi untuk si gold ini sendiri teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya kalau dari histori yang ada ya untuk si gold ini sendiri ya masih bisa dikatakan uptrend ya selama dia bertahan di atas 2037 gitu. Ya 2037 masih uptrend ya, bahkan bukan uptrend ya bahasa itu, potensi dia untuk nyentuh kembali gitu bahasanya, untuk kembali ke 2070-75 ini itu masih terbuka cukup lebar ya teman-teman gitu. Nah kecuali dia di bawah 2037 ya, dimana kalau kita perhatikan begitu harga sudah break di bawah 2037 ya, di sini harga itu udah susah nih untuk naik ke atas gitu, bahkan dia condong untuk turun ke bawah teman-teman gitu. Oke, jadi untuk kebetulan sekarang tanggal 30 ya, tanggal 30 ini sudah mau closing untuk bulanan ya, jadi ini bisa jadi sejarah baru untuk gold ini ya, nge-unlock ya bullish ya, cycle bullish yang baru, dan potensi tuh naik kurang lebih ke level harga 2080 ya, mungkin 2080 di sini sampai 2100 ya, kita patok sampai 2100 dulu untuk kenaikannya gitu. Oke, jadi sini dulu gitu, nggak usah jauh-jauh gitu, ini ada cukup jauh soalnya gitu kan ya. Tapi let's see lah apakah gold ini bisa naik ke 2100 dalam waktu dekat ini ya kan. Atau kalau saya perhatikan sih sebenarnya masih masih butuh waktu sih sebenarnya kalau untuk gold ini bisa naik ke 2100 ya. Cuma let's see aja nanti gimana, soalnya kalau kita lihat dari ekonomi yang ada untuk saat ini ya, itu memang lebih pro ke gold ini sendiri ya, dan juga saham gitu, karena ya seperti yang kita tahu ya DXY ini udah hilang pamor ya, ditambah lagi nanti Fed ini udah dikatakan bahwa dia optimis untuk melakukan kebijakan ekonomi yang tidak begitu hawkish untuk kedepannya, dan bahkan ada peluang untuk memangkas suku bunga di 2024 nanti ya, atau lebih tepat itu nanti di bulan Mei 2024 ya teman-teman. Jadi dengan statement yang begitu ya, itu membuat harga gold ini sangat diminatin oleh pelaku pasar gitu, atau terutama untuk investor ya gitu teman-teman. Makanya nggak heran ya untuk kenaikan gold ini juga sudah saya jelaskan di video 2 minggu lalu ya kalau nggak salah. Itu kalau misalkan aliran dana yang tadinya ada di USD ya sama di obligasi US 10Y ya, itu kan US 10Y juga turun semua ya. Nah gold ini naik nih sama saham, jadi aliran dananya itu masuk semua ke si gold ini sendiri sama saham itu, atau Nasdaq ya teman-teman gitu. Maka kalau kita perhatikan untuk gold sama Nasdaq ya, ini kita pakai Nas 100 aja mungkin ya. Nas 100, nah ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, sampai hari ini pun kalau kita lihat masih di bagian statement tertinggi untuk si Nasdaq ini sendiri gitu teman-teman ya. Jadi gitu, jadi kita nggak heran kenapa untuk kedua instrumen ini naik ya. Bahkan silver pun naik kalau kita perhatikan ya.
Itu karena siklus uang ya, atau si duit yang beredar ya, yang tadinya ada di USD sama si obligasi, ini dipindahkan semua ke gold ya sama saham gitu teman-teman gitu. Oke, jadi aliran ini kita tahu dari mana gitu. Nah kemudian kalau kita lihat ya, memang ada potensi dia untuk koreksi dulu ya, untuk terutama di time frame daily di sini ya, selama dia belum bisa break dari 2052 ya, dia bisa ada potensi untuk koreksi kemana. Nah koreksi paling dekat paling 2040 2037 dulu, ini yang pertama ya. Kemudian terkeduanya itu di 2021 2016 ya, kemudian yang ketiga itu di 2005 sampai 2001 gitu. Ini sebenarnya bisa jadi area buy zone kita juga nih teman-teman gitu, 2021 2016 2005 sampai 2001 kalau kita ngomong mengenai proyeksi ekonomi ke depannya gitu. Maka kita prediksi gold itu masih bisa menunjukkan kenaikan lebih tinggi lagi, bahkan bisa unlock new bullish ya cycle ya untuk si gold ini sendiri ke depannya. Karena menarik kita perhatikan ya, terutama di hari ini tanggal 30 ya, karena kalau kita perhatikan untuk monthly candle ini akan jadi sejarah baru, di mana monthly ini pertama kali for the first time dari tahun 2020 ya, dari sini itu tutup di atas 1990 teman-teman, dan ini langsung dihajar close di angka 2000 ke atas gitu, yang artinya bahwa si gold ini sudah break dari resisten tahunan yang memang cukup kuat dari 2020. Selama 3 tahun dia tertahan di area resisten ini ya, dia bisa nih breakout dan menunjukkan taringnya di sini teman-teman gitu. Jadi buyer ini mulai merasa kalau gold ini memang sudah sepatutnya untuk dinaikkan melihat dari kondisi ekonomi yang ada saat ini gitu teman-teman. Tapi ya kita kembali lagi ke pasar ya, nanti bagaimana untuk breakoutnya ya, ini memang cukup menarik dibahas ya. Dan ya untuk minggu ini mungkin di hari Jumat ya sama video weekly itu kita akan bahas full lagi mengenai candle breakout yang ada di gold ini dan juga potensi pergerakannya teman-teman gitu. Kalau untuk hari ini hari Kamis saya akan condong untuk wait and see dulu ya, karena memang cukup riskan ya untuk gold ini sendiri gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi ya, kalau untuk ngebuy ya, kalau kita bahas mengenai buy area, memang much better itu kalau mau aman ya atau mau lebih better ya, kita tunggu dia bisa break dari 2052 ya. Di sini stop lossnya nanti kurang lebih di 2048 atau 2047 ke bawah lah ya untuk amannya, karena kan range-nya 2047 gitu ya. Break dari sini nanti target pertama di 2056 2060 sampai target tertingginya dulu yaitu di 2066 sampai 2070 teman-teman gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk 2040 sampai 2037 kalau misalkan ada rejection yang cukup bagus lagi ya, karena kita belajar dari sini itu kita bisa masukin juga ke buy zone kita yang pertama ya. Di sini stop lossnya nanti mungkin bisa di bawah 37 teman-teman gitu. Tapi let's see aja bagaimana, soalnya ini belum confirm juga ya gitu teman-teman. Nah kemudian untuk buy zone kedua yaitu ada di level harga 2021 2016 ya. Buy zone ketiga saya itu ada di 2005 sampai 2001 gitu. Jadi let's see aja nanti yang kepakainya di mana ya. Karena ini potensi buy zone ini masih belum ada konfirmasi gitu teman-teman. Jadi masih potensial buy zone ya gitu. Kalau untuk selling point ya mungkin 56 59 ya atau 59 ke atas ya, saya preferensi 59 sampai 62 ya untuk selling point pertama, karena ini baru breakout jadi agak riskan teman-teman ya. Untuk di 56 itu agak riskan, paling mau diambil di 59 sampai 62an gitu ya. Kemudian untuk selling point ketiga itu di 2066 2070 sampai tertinggi itu di 2075 ya sampai 2080 gitu. Itu selling point. Tapi ya memang kalau untuk saat ini sell point agak riskan, lebih tepatnya karena kita counter trend gitu ya, melawan tren dari bullish cycle yang baru gitu teman-teman. Dan potensi gold itu nanti akan bermain kurang lebih di 2000 sampai 1900 sebagai tren barunya si gold ini sendiri gitu.
Oke, jadi let's see aja nanti bagaimana ya untuk si gold ini. Lalu kalau kita lihat lagi berdasarkan dengan pivot level, ya ini juga masih ada di atas pivot level. Kemudian 2052 ini adalah R1, R2 nya itu ada di 2064, R3 nya itu bisa kurang lebih di 2085 ya sini teman-teman. Ini R3 nya gitu. R3 ada di 2083, sorry, 2083.59. Nah, untuk S1 itu di 2020, S2 itu di 2000, S3 itu ada di 1989 gitu. Oke, jadi itu ya untuk gold sendiri gitu. Tapi kalau kita perhatikan lagi untuk daily patternnya ya, untuk daily patternnya ini sih memang masih bullish ya untuk gold itu sendiri gitu. Tapi ini udah mulai ya, kalau kita lihat sini ada daerah rejection, makanya 52 ini jadi pantauan penting untuk kita semua ya. Sebelum dia bisa breakout maka kita belum bisa fokus untuk buy gitu. Tapi kalau dia udah breakout 52 maka kita bisa fokus buy dengan target yang lebih tinggi yang tadi kita sebutkan di awal video gitu teman-teman. Nah, kemudian saya mau bahas lagi untuk news hari ini sebenarnya cukup bagus ya. News yang kemarin ya, yesterday itu GDP dari Amerika ini memproyeksi bahwa mempunyai angka yang lebih tinggi ya, itu dari 2.1 diforecastkan 4.9, ternyata 5.2 ya di sini gitu. Itu sempat membuat gold itu sedikit turun ya dari 50-an ke kurang lebih 37 ya penurunannya. Kemudian saat ini dia sideways lagi. Lalu kita mau lihat juga news yang hari ini. Untuk hari ini ada core PCI ya, price index ya, sama ini jobs claim dan juga pending home sales gitu teman-teman. Jadi ada kurang lebih 3 news hari ini. Itu di 20.30 ya. Untuk jobs claim ini news mingguan, ini news bulanan ya kan. Kalau ini juga news bulanan juga di jam 10 malam gitu. Jadi setengah 9 sampai jam 10 malam itu ada news lagi. Kalau kita lihat ya untuk core PCI indexnya ini monthly ya, dari 0.3 turun ke 0.2 kurang bagus untuk DXY ya, ini kurang bagus. Kalau jobless claim di sini juga kurang bagus karena klaim penganggurannya dari 209 ke 218. Lalu pending home sales dari 1.1 ke minus 0.5 ya. Dan ini memang newsnya ini bad for DXY gitu. Jadi ya potensi gold ini kalau sesuai dengan arah news ya, normalnya berarti DXY ini kalau dia memang jelek ya, DXY turun ya, DXY nya kemudian goldnya naik gitu. Nah aslinya kan gitu, harusnya begitu teman-teman. Tapi let's see aja bagaimana nanti market itu mengambil kebijakan ya dari hasil news ini gitu. Oke, GDP sih bagus gitu. Jadi seharusnya ada yang memang di atas ekspektasi pasar juga, harusnya begitu. Tapi let's see aja bagaimana gitu. Nah ini untuk forecast, ini bukan forecast tapi dari sesi ya. Ini kalau kita lihat sesi untuk yang hari ini itu high-nya dari 2052 ya. Ini di area supply-nya dia. Kemudian low-nya itu ada di 2037 sampai 2035. Jadi minimal dia harus bisa break dari kedua area ini dulu untuk harga atau apa ya bahasa itu pergerakan harga yang lebih clear lagi gitu teman-teman. 52 dia break, berarti kita fokusnya untuk buy dengan sampai kurang lebih ke 56 ya, atau 60-an ya. Kalau 37 sampai 35 berdasarkan sesi di sini break, berarti kurang lebih sell sampai 2030 atau sampai 2020 gitu teman-teman. Oke, let's see aja nanti bagaimana ya. Untuk saat ini sih karena candlenya belum closing ya, ini sedikit lagi closing sih sebenarnya kalau kita lihat ya, setengah 1 menit lagi closing ya. Ini kalau dia masih closing di atas 2044 berarti dia masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan sedikit ya pada saat di opening nanti, kurang lebih ke 49 atau 52 kan gitu ya. Let's see aja bagaimana. Oke, ini mungkin sekian dari saya untuk analisa hari ini ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya balas kurang lebih di sore hari nanti gitu teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.